Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial belajar membuat MP3 player dengan bahasa Python dan library PyQt5. Oke, ini adalah tutorial bagian keempat dari tutorial series ini. Pada tutorial keempat ini kita akan melanjutkan dari progres kita yang sebelumnya, yaitu pada tutorial ketiga kita sudah mencapai bentuk GUI yang seperti ini, tampilan yang ini ya. Kita sudah bisa memainkan audio MP3-nya. Kita coba. Oke. Oke. Kita sudah bisa memainkan audio MP3-nya dan kita bisa mempercepatnya seperti ini dengan menarik slidernya atau dengan menekan tombol seek forward atau seek backward. Oke. Kemudian kita juga bisa pindah ke lagu lain. Oke. Oke, tapi masih banyak kelemahannya yang perlu kita perbaiki di sini. Yang pertama yaitu ketika pindah kita tekan ke lagu lain, kita harus menekan tombol ini 2 kali ya, baru bisa kita mainkan. Kita ingin sekali saja, ketika ditekan dia langsung pindah lagu. Tapi untuk sekarang kita hanya bisa melakukannya dengan 2 kali tekan seperti itu tidak efektif. Oke, pertama kita akan memperbaiki problem tersebut. Oke, sekarang kita coba perbaiki dulu. Oke, kita harus menekannya 2 kali tombol play itu karena ada variabel state ini yang tidak kita set menjadi play ketika kita pindah ke lagu lain ya. Untuk membuat variabel state itu berubah menjadi play ketika kita menekan lagu lain, kita harus membuat sebuah fungsi. Jadi ketika kita tekan listnya ke lagu lain, fungsi tersebut langsung mengatur state ini, save state ini menjadi play. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi tersebut di atas ini saja mungkin ya, dev set state. Oke, set state self. Kemudian kita rubah self.state sama dengan play. Oke. Oke, kemudian kita harus mengkonekkan fungsi itu dengan list lagu kita. Ketika kita tekan, dia akan terkonek dengan fungsi ini. Oke. List kita yaitu adalah song list. Kita akan mengkonekkan song list. Kita ke sini saja mungkin. Ya, di sini di bawahnya save.songlist.clicked.connect save.set state. Oke. Sekarang kita coba dulu. Oke. Oh ya, kita harus mengimport lebih banyak lagu. Oke, kita mainkan lagu itu. Oke, kemudian kita coba pindah ke lagu lain dengan sekali tekan seperti ini. Kemudian kita tekan tombolnya. Iya, dia langsung main. Jadi tidak perlu 2 kali tekan lagi. Oke, kita ke sini. Sekali tekan saja dia langsung memainkan lagu itu. Tapi problemnya ini ketika kita pindah ke sini, kita ingin menekan ini, ternyata tulisannya dan simbolnya atau apa itu ikonnya itu masih pause ya. Kita harus mengubahnya menjadi play. Kemudian ikonnya pause itu juga berubah menjadi play. Oke. Nanti biar tidak membingungkan. Oke, untuk mengubahnya kita kembali lagi ke fungsi tadi. Di sini save.state sama dengan play.
kemudian save.playButton.set text. Teksnya kita rubah menjadi play. Kemudian ikonnya juga kita rubah, save.playButton.set icon, save.style, standard icon, qstyle.sp, media play. Oke, sekarang kita lihat. Kita coba import lagi lagunya. Oke, kita coba lagu ini. Oke, sekarang kita coba pindah ke lagu lain. Ketika kita menekan lagu lain, tulisan atau teks dari tombol tersebut juga ikonnya akan berubah menjadi play. Ya. Kemudian ketika kita tekan, dia langsung main. Jadi tidak perlu 2 kali tekan untuk memainkan lagunya. Oke, sekarang problem tersebut sudah kita selesaikan. Kemudian kita juga ingin memainkan lagu ini tanpa menekan tombol ini, ya, tombol play. Tapi kita tekan tombol ini 2 kali, dia akan main. Tombol lagu ini 2 kali, list lagu ini, misalnya lagu Party Doll ini, tekan 2 kali, dia akan memainkan lagunya tanpa menekan tombol play. Jadi harus double klik. Oke, sekarang kita atur lagi song listnya. Kita ke atas, ke sini, save.songlist.double click, ya, double click .connect save.play mp3. Sekarang kita coba lagi. Oke. Ya, sekarang kita coba 2 kali tekan ke sini. Ya, dia langsung memainkan lagu yang kita tekan 2 kali atau double click, ya. Oke, jadi tidak perlu lagi menekan tombol play. Oke, tapi kalau kita klik sekali saja, ya, kita harus menekan tombol play. Oke. Oke, problem selanjutnya yang kita masih belum perbaiki adalah ketika kita buttonnya, ketika kita tekan buttonnya, tombol play ini, sebelum kita masukkan file lagu, itu kita akan mendapatkan error, ya. Error karena belum ada file. Sekarang kita coba, kita tekan tombol play-nya sebelum kita load filenya. Nah, kita mendapat error dan aplikasinya akan mengalami crash. Non-type object has no attribute text. Oke, jadi tidak ada link yang bisa ditemui oleh aplikasinya untuk dimainkan lagunya. Jadi aplikasinya menjadi crash seperti itu. Untuk mengatasi masalah itu, kita harus menonaktifkan tombol play tersebut sebelum kita load filenya. Oke, di atas sini ketika kita membuat buttonnya, kita cari button play, ya, play button ini. Di sini kita matikan buttonnya, kita off kan, ya. Save.playButton.set enabled, dalam kurungnya kita buat false. Jadi dengan seperti itu buttonnya akan nonaktif. Oke, nah ini kita tidak bisa menekan buttonnya, jadi tidak ada crash yang kita alami ketika kita tekan, ya. Oke, kemudian ketika kita load filenya, kita akan menaktifkan kembali buttonnya, yaitu ketika kita mengklik pada lagunya. Oke, yaitu pada fungsi tadi, kita kembali ke bawah, fungsi set state. Di sini kita aktifkan buttonnya, save.playButton.set enabled, kemudian kita klik true. Oke.
Nah, sini ketika kita load filenya, oke, kita open filenya, ini belum aktif, tapi ketika kita tekan lagunya dan tombolnya akan menjadi aktif. Oke, jadi kita tidak akan mengalami crash. Oke, selanjutnya kita juga masih belum memiliki tombol next, ya. Ketika kita tekan tombolnya, lagunya berpindah ke lagu setelah lagu yang kita mainkan, atau tombol yang next ke belakang, ke arah belakang, lagunya akan berpindah ke sebelum lagu yang kita mainkan. Itu disebut dengan tombol skip. Oke, kita tidak bisa men-skip lagu ke lagu berikutnya karena kita belum membuat tombol dan fungsinya. Oke, sekarang kita akan membuat tombolnya dulu. Kita buat buttonnya, kita pergi ke atas lagi, ke sini, ya, ke sini. Ini sebelum backward button ini kita ketik save.skip backward button sama dengan q push button. Oke, kita langsung buat ikonnya save.skip backward button set icon save.style standard icon qstyle.sp. Di sini media skip backward, ya. Kita coba media skip backward. Apakah itu nggak keliru ya? Kita coba aja. Kita coba aja dulu. Oh ya, kita belum memasukkan ke dalam layout. Pertama kita harus masukkan dulu ke dalam HB layout. hb.add-widget save.skip. Oke, backward button. Kita lihat. Ya, tombolnya sudah benar ya. Ikonnya sudah benar. Oke, kemudian kita akan menambah tombol skip forward. Oke, yaitu yang ini. Setelah ini save.skip forward button sama dengan q push button. Kemudian kita set ikonnya, set icon save.style standard icon qstyle.sp media skip forward. Oke, media skip forward. Kemudian kita masukkan ke dalam layout HB save.skip. Oke, kita lihat ya, ini sudah ada tombol skip forward dan skip backward, dan fungsinya masih belum ada karena kita belum membuat fungsinya. Oke, kemudian kita akan langsung membuat fungsinya. Kita ke bawah. Oke, mungkin setelah play ini kita buat dev skip forward, skip backward ya, backward dulu, save. Kita pas saja dulu. Yang kedua dev skip forward, save, kemudian pas. Oke, untuk membuat skip ini kita harus membuat sebuah variabel, ya, variabel index, supaya kita tahu indeks lagu yang sedang dimainkan. Oke, kalau kita sudah tahu indeks lagu yang sedang dimainkan, kita bisa maju ke depan dan atau mundur ke belakang berdasarkan indeks yang sedang dimainkan. Oke, sekarang kita buat save.index sama dengan, pertama kita isi kosong seperti itu, indeksnya kosong, tidak ada. Oke, kemudian indeksnya kita
buat di dalam play ini. Play ini adalah lagu yang sedang dimainkan ya, play MP3. Jadi di sini kita ambil indeksnya. Mungkin di mana ya? Di sini saja. Kita ketik save.index, variabel yang di atas tadi, sama dengan save.songlist. Ya, songlist itu list lagunya. .current row. Oke. Current row dot index. Kita ambil indeksnya ya. Oke. Jadi kita sudah punya indeks. Nah, untuk maju ke depan, kita cukup tambah saja indeksnya dengan 1. Atau untuk mundur, kita kurangi dengan 1. Oke. Kemudian kita ke sini. Untuk mundur berarti kita kurangi dengan 1 ya. Kita buat save.current save.current row kita kurangi dengan 1. Oke, kita coba save.current row sebentar. Berarti save.current row. Oh iya, berarti kita harus melakukan set current row ya. Save.songlist, songlistnya kita set current row. Current row save.songlist.set current row. Kemudian untuk set current row-nya kita gunakan index, save.index tadi ya. Karena ini backward, mundur ke belakang, jadi save.index dikurang 1. Oke. Setelah itu baru kita mainkan musiknya. Save.play mp3. Oke. Oh ya, jangan lupa state-nya kita rubah menjadi play. Save.state equals play. Kalau tidak nanti lagunya nggak bisa main. Oke. Save.state dengan play. Nah, oke. Itu untuk mundur ke belakang. Untuk kedepannya ini kita copy. Paste. Kemudian kita ganti ini menjadi tambah 1. Oke. Ya, mungkin ini sudah bisa. Kemudian kita konekkan tombolnya dengan fungsi. Oke, kita ke atas, ke sini. Save.skip backward button .click .connect save.skip backward, kemudian save.skip forward button .click .connect save.skip skip forward. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita upload lagunya yang banyak. Oke. Kita coba lagu ini. Kita mainkan. Oke, sekarang kita coba mundur ke belakang lagu yang sebelumnya. Ya, lagu sebelumnya bisa dimainkan. Oke. Oke, sekarang kita coba ke depan. Oke, sudah berfungsi ya, sudah berfungsi. Oke, tapi masih ada masalahnya. Kita coba seperti ini. Ketika kita mundur terus ke belakang, mundur lagi. Nah, itu kan nggak ada lagi lagu sebelumnya. Kalau kita mundur, nah kita mengalami crash lagi, up-nya berhenti dan crash ya. Itu karena tidak ada indeks di bawah 0. Karena indeks pertama itu 0. Jadi kalau kita kurang lagi 0 dengan 1, dia akan menjadi min 1. Jadi itu
membuat aplikasinya menjadi crash. Sekarang kita perbaiki masalahnya, atau kita terus ke depan sampai ke ujung listnya. Ketika kita terus maju ke depan dan kita tambah satu indeksnya, dia akan crash juga karena nggak ada lagi list di depannya. Oke, sekarang kita perbaiki dengan cara seperti ini. Kita bikin try. Oke, try. Kemudian accept. Kita pass ya. Jadi kalau kita masukkan pass di situ, dia nggak terjadi apa-apa, nggak akan crash ya. Try. Sini juga pass. Accept. Oke, yang di atasnya kita majukan dulu. Satu tab. Kemudian accept. Save-nya di sini. Kemudian pass. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, ini kita mundur terus ke belakang. Ya, kita coba mundur. Apakah akan crash? Ya, dia tidak crash dan lagunya tetap main. Ya. Kemudian kalau kita ke depan sini, ke depan, ya, dia nggak crash lagi. Oke. Sekarang kita sudah menyelesaikan problem tersebut. Oke, kira-kira apa lagi ya problemnya? Oke. Oh ya, ketika lagunya habis, oke, kita coba lagunya sampai di ujung. Musiknya berhenti dan nggak akan main lagi. Oke. Kita akan coba lihat dulu. Kita akan perbaiki problem tersebut. Oke, sekarang sudah selesai lagunya dan kita lihat lagunya, musiknya berhenti ya. MP3 playernya berhenti dan tidak melanjutkan memainkan lagunya. Sekarang kita coba perbaiki problem tersebut. Kita pergi ke sini mungkin. Duration change atau position change, ini aja ya. Position change. Oke, di position change itu kita akan menghitung durasi lagu dan durasi dari dan posisi dari slider. Kemudian kita bandingkan keduanya. Kalau keduanya sudah sama, maka kita akan mainkan lagunya ulang. Oke, sekarang kita coba. Oke, sebentar. Oke, di sini kita akan membuat sebuah variabel, kita beri nama duration. Durationnya yaitu kita ambil dari save.player.duration. Duration, oke. Kemudian value, kita buat variabel value sama dengan save.player. Save.slider.value, oke. Itu value. Kemudian baru di bawahnya kita bandingkan kedua value tersebut. Kita gunakan statement if value sama dengan duration. Kemudian kita atur save.state-nya dulu. Save.state sama dengan play ya. Kemudian baru kita mainkan lagunya. Save.play mp3. Oke. Sekarang kita coba lagi.
Saya coba lagu ini. Oke, kita play. Sekarang kita majukan saja ke sini. Ya, sudah hampir habis. Apakah dia akan memainkan ulang lagunya? Oke, iya, dia akan memainkan ulang lagunya ya. Jadi ini nggak akan berhenti MP3 playernya sebelum kita berhentikan. Oke, jadi itu sudah kita atasi masalahnya. Oke, kemudian kita akan membuat volume. Mungkin kita tidak akan menggunakan plus minus ini ya. Jadi ini kurang intuitif, kurang apa ya? Gimana ya? Kurang efektif, bukan intuitif ya, kurang efektif. Yang lebih aktif itu kita gunakan slider ya. Kita tinggal geser saja untuk membesar dan mengecilkan volumenya. Oke, kita akan membuat slider saja di bawah ini. Oke, kita pergi ke atas ke toolbar. Toolbar, di mana dia toolbar? Di sini toolbar. Ini slider. Di mana dia? Slider. Ini ya, toolbar. Open file. Oh ya, di sini volume, volume up, volume down, volume up. Setelah volumenya itu, ya mungkin nanti kita akan hapus itu tombol plus minus. Sekarang kita buat saja. Kita buat saja dulu apa ya? Sebuah icon speaker ya. Save.speaker sama dengan Q accent. Kita nggak usah kasih teks, kita set ikonnya saja, save.speaker set icon save.style. Oke, Q style.sp. Speakernya apa ya? Media volume. Kita coba media volume. Apakah bisa? Kita belum masukkan ke dalam toolbar ya. Oke, sorry. Kita masukkan dulu ke dalam toolbar. Di mana dia? Oke, itu langsung di bawah sini ya. Save.toolbar.add-accent save.speaker. Oke, ini kita naikkan ke atas. Oke, kita coba. Ya, ini sudah ada tombol speakernya. Oke. Kemudian kita buat lagi slider. Save. Kita beri nama slider volume ya. Karena di atas sudah ada slider lagi, jadi nggak boleh sama namanya. Slider volume sama dengan Q accent, Q widget ya. Bukan, Q slider. Oke, Q slider. Kemudian kita masukkan ke dalam toolbar, save.toolbar.add-accent save.slider volume. Oke, sekarang kita lihat. Apa lagi salahnya? Q slider. Save.slider volume sama Q slider. Kok nggak bisa? Oke. Sebentar. Save.slider sama Q slider. Bukan add accent. Ya, ini salahnya. Add widget. Oke, sorry. Slider itu bukan accent, tapi widget ya. Oke, ini dia. Tapi kita atur orientasinya menjadi horizontal ya.
Gampang sekali, qt.horizontal. Oke. Oke, ini dia slidernya. Tapi terlalu panjang ya. Oke, jadi kurang bagus. Kita akan masukkan spasi setelah speakernya. Oke, di mana speaker? Ini speaker. Save dot spasi space saja namanya. Kita gunakan QWidget. Oke, kemudian save dot toolbar dot add widget save dot space. Kita lihat, tapi spasinya nggak nampak ya. Sekarang kita coba beri spasinya yang banyak. Save dot space dot set size ya. Dot set size. Oke. Kita coba queue size policy. Queue size policy qt.expand ya. Coba qt.expanding qt.preferred. Apakah bisa? Set size policy, coba. Sebentar ya, apa sebenarnya? Size policy. Oke, mungkin ini queue size policy dot expanding, bukan qt. Queue size policy dot expanding. Oke, kemudian queue size policy dot preferred. Queue size policy dot preferred. Apakah bisa? Oke, sekarang kita coba. Masih ada error. Self.space.set size policy, queue size policy. Tinggalan O. Policy.expanding, queue size policy.preferred. Oke, itu baru benar ya. Nah, sekarang kita lihat sudah ada space, ada jarak di antara ini ya. Oke, sekarang slidernya tidak terlihat panjang lagi. Oke, sudah pas. Kemudian kita akan membuat label setelah slidernya untuk angka dari volumenya. Jadi ketika kita geser slidernya, nampak berapa persen suara yang kita atur, yang kita set. Oke, sekarang kita buat lagi yang namanya label, yaitu setelah slider. Oke, setelah slider ini save dot label volume queue label queue label. Kemudian teksnya apa ini ya? Label. Teksnya kita kasih angka 50 dulu, 50%. Oke. Kemudian save.label, save.toolbar, .add widget, save.label. Oke, itu sudah ada 50%, tapi belum ya. Belum bisa berfungsi ini slidernya. Oke. Kita coba lagi. Oke, kemudian kita akan mengatur value dari slidernya menjadi 50%. Oke. Kita kembali ke atas, ke slidernya. Oke, atau di bawah ini juga nggak apa-apa ya.
save.slider set range 0 sampai 100. Jadi 100%. Kemudian save.slider set value, oke. Value-nya kita set menjadi 50%. Apakah bisa seperti itu? Mungkin kita harus membuat variabel baru, kita beri nama volume. Volume sama dengan save.player.volume. Oke. Save.player.volume. Kemudian di sini value dari slidernya kita buat in volume dibagi 2, oke, sehingga menjadi 50%. Oke, tapi playernya, save.player-nya kita pindahkan ke atas. Kita cari apa? Ya, ini dia save.player. Kita pindahkan ke atas ya. Oke, paling sini. Oke. Kita lihat. Oke, belum. Save.slider.set value. Oh, bukan slider yang itu. Slider volume ya, slider volume, oke. Ini dia. Sekarang kita lihat volumenya sudah terset menjadi 50%. Jadi sebelum kita besarkan atau kita kecilkan, ketika kita buka, volumenya sudah berada di 50%. Oke. Sekarang kita akan mengkonekkan volumenya dengan fungsi. Oke. Dan kita buat di sini save.slider volume, save.slider volume value change connect save.set slider value, set volume ya, set volume. Oke, kita buat sebuah fungsi, kita namakan set volume, mungkin paling bawah. Dev set volume save. Oke. Di dalam fungsi ini kita akan mengatur value dari slider. Oke. Volume, kita buat variabel volume sama dengan save.slider volume .value, kita ambil value dari slider. Oke. Kemudian save.player.set volume. Kemudian kita masukkan volume di sini. Oke. Volume. Kemudian labelnya tadi yang angka 50% tadi kita robah sesuai dengan volume. Oke. Save.label volume.set text. Itu string. Kita harus mengubah angka dari volumenya menjadi string, karena dia akan kita buat menjadi teks ya. Kemudian kita tambahkan dengan persen. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya, itu sudah berhasil. Oke. Kita lihat sampai terakhir 99. Oke. Awalnya 0. Oke. Semuanya 100% ya sebenarnya. Oke. Tapi kita lihat ketika sampai di titik 0, speakernya agak sedikit bergerak seperti itu ya. Kita lihat ya, agak sedikit bergerak, itu kelihatan kurang pas ya. Kita akan perbaiki itu. Caranya kita set
size dari label. Kita pergi ke label. Kita pergi ke labelnya di mana ya? Label di sini. Label save.label dot kita atur size minimumnya. Save.label dot set minimum size. Oke. Kita coba 50. Oke. Oke. Kok nggak bisa ini in ya? Atau queue size policy 50. Ya. Sebentar. Oh ya, mungkin bukan size ya. Sorry. Kita set minimum saja ya. Set minimum tanpa size. Sekarang kita masukkan 50. Set minimum atau width, minimum width. Oke. Ya. Oke, baru bisa ya. Kita coba. Oke, dia masih. Berarti minimumnya kita buat menjadi 80. Oke. 100. Masih. Kita coba 200. Nggak ada perubahan ya. Apa yang kita rubah tadi? Save.label. Oh, sorry. Masih juga keliru. Volume ya. Berarti ini mungkin 50 sudah bisa ini. 50. Oke. Iya, itu sudah pas itu. Oke, jadi speakernya nggak gerak lagi ketika kita sampai di titik 0. Oke. Bahkan nih 50-nya masih bisa kita kurangi menjadi 30. Ya. Atau kita buat font dari labelnya. Ini kita buat 50. Kemudian kita set font untuk labelnya. Save.label.set font q font misalnya Helvetica 10. Oke. Ya. Oke, kita kurangi lagi ini menjadi 30. Oke. Oh, 40. Oke. Kita harus banyak eksperimen ya biar pas. Oke, ternyata sudah pas 40. Oke, sekarang kita sudah hampir menyelesaikan MP3 kita ini. Saya nggak tahu nih sudah berapa lama ya rekamannya. Oh, sudah 44 menit. Oke. Terlalu panjang ini. Oke, mungkin kita akan selesaikan MP3 playernya. Mungkin untuk membuat installernya kita akan membuat tutorial yang berikutnya. Mungkin tutorial yang kelima kita akan membuat installer untuk Windows ya. Sehingga kita tidak perlu membuka aplikasinya melalui code-nya lagi. Kita akan langsung membuat icon di desktop. Oke.
Oke, sekarang kita lihat lagi. Kita akan menghapus ini tombol plus minus, dan kita akan beri fungsi pada ini, pada folder yang di bawah ini. Oke, kita hapus dulu tombol plus minus, yaitu tombol yang volume up dan volume down. Volume down ini kita hapus. Oke, volume up juga kita hapus. Oke, sekarang kita lihat. Oke, sudah nggak ada lagi. Kemudian kita beri fungsi pada folder ini. Itu namanya apa kemarin ya? Saya lupa lagi. Namanya Open File Action. Oke. Ini Open File Action save.openFileAction.trigger.connect save.open mp3 file. Oke. Trigger ini tulisannya gimana ya? Seperti ini atau double G? Oh ya, double G. Oke. Sekarang kita coba buka. Ya, sudah bisa. Jadi ada dua foldernya untuk mempermudah kita. Oke. Oh ya, tampilan untuk tampilan hitam, kalian harus mendownload Q.Grayscale. Ya, oke, saya tunjukkan. Ini karena durasinya sudah terlalu panjang ya. Kita coba. Kita di terminal ini kita ketik pip wp install Q.Grayscale. Oke. Q.Grayscale. Q.Grayscale. Oke. Sudah jelas ya, Q.Grayscale. Kemudian enter. Ya. Setelah kita download, baru kita import. Di atasnya kita pergi ke atas ke sini. Import Q.Grayscale. Oke, Q.Grayscale. Kemudian kita ke paling bawah. Nah ya, di sini setelah app-nya kita ketik lagi app.set set apa ya? Set style sheet. Oke, set style sheet. Kemudian di dalamnya kita masukkan Q.Grayscale load style sheet. Oke. Load style sheet. Oke, sekarang kita coba lihat Q.Grayscale.load style sheet. Set style sheet, apa ada yang salah? Set style sheet Q.Grayscale.load style sheet. Oh ya, kita lupa ini tanda kurung. Oke. Nah, ini dia tampilannya sudah menjadi gray ya, atau hitam. Kita coba import lagunya. Download. Oke. Ini dia MP3 yang sudah kita bangun, sudah kita develop selama 4 episode. Oke, sekarang kita coba. Ya. Oke, kayaknya sudah berfungsi semuanya. Kita coba volumenya. Oke. Oke, speakernya sih bergerak ya. Ini nggak apa-apa.
udah pas. Oke, kita coba lagi. Kita coba double klik. Ya, oke. Kemudian ini kita coba. Ya, kayaknya semuanya sudah berfungsi. Oke, untuk part berikutnya kita akan membuat installer. Kemudian kita juga akan memasang icon di sudut ini ya, icon kita sendiri, jadi bukan icon Python seperti ini.